Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Pak Arif bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Tetap bahagia ya. Iya. Gimana nih, apa nih? Ada bisa dibantu nggak? Iya Ibu ini. Saat ini saya kan sedang mengikuti program calon guru penggerak ya Bu ya, angkatan 9. Dan ingin mewawancarai Ibu dalam kesempatan ini ya. Karena wawancara ini merupakan salah satu bentuk tuntutan kepada kami untuk menyelesaikan tugas kami di modul 3.1. Tentang apa nih? Iya, modul 3.1 ini berhubungan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dilema etika ya. Iya, Moral ya. betul. Dan saya yakin juga pasti di sekolah ini kan ada permasalahan-permasalahan yang mungkin Ibu hadapi. Namun fokus kami memang dalam wawancara ini mengenai yang tadi Ibu utarakan, itu mengenai dilema etika dan rujukan moral, begitu. Jadi saya mohon kesempatan dari Ibu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang berhubungan tentang dilema etika dan rujukan moral. Ya, silakan Pak Arif, boleh. Iya, baik Bu, saya mulai saja ya Bu ya. Silakan. Oke. Dari permasalahan-permasalahan yang mungkin Ibu pernah hadapi sebagai seorang pemimpin di SDN Makassar 06 pagi ini, pastinya kan pernah menghadapi namanya dilema etika dan rujukan moral gitu Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Iya, baik Pak Arif, betul sekali ya. Memang dalam hidup kita pasti akan mengalami hal seperti itu ya. Iya. Apalagi sebagai seorang pemimpin di sekolah atau sebagai decision maker ya. Betul. Maka pastinya kita akan berhadapan dengan permasalahan yang beragam ya. Itu kasusnya itu bisa terjadi, itu bisa akan memilih antara dua pilihan, tapi dua-duanya punya nilai-nilai luhur dua-duanya. Atau ada juga pilihan yang memang satunya memang benar, tapi satu lagi adalah atau salah. Nah, itu bagus juga sih dengan ada keilmuan di CGP itu ya. Kita pernah ada istilah dilema etika, di mana kita harus memilih dari dua hal secara moral adalah benar. Nah, penunjukan moral itu memilih dua hal yang satunya benar, satunya salah. Waktu saya pasti tentu kita akan pilih yang benar ya untuk penunjukan moral ya. Nah, dilema etika ini yang kita perlu sekali lebih berhati-hati dan mencermati supaya jangan sampai yang kita salah putusannya. Bagaimana? Yang pertama tentunya kita mengidentifikasi dulu nih kasusnya, kasih dulu siapa saja yang terlibat, nanti terutama hasil akhirnya bagaimana nanti, akankah itu merugikan satu pihak atau bagaimana. Jadi dan itu juga nanti nggak bisa serta merta kita langsung ketika kita memutuskan sesuatu kita nggak bisa langsung memutuskan kita ini udah refleksikan nih. Nah, mereka bagaimana? Apakah ini sudah benar? Nah, jadi tadi yang pertama kita identifikasi dulu kasusnya, identifikasi dengan baik, lalu kita cermati nilai-nilai apa yang ada di hal-hal tersebut, pertama secara moral, dan lalu siapa saja yang terlibat, dan tadi ya hasil akhir bagaimana. Dan kita juga perlu banget ya diskusi dengan partner kerja kita, gitu Pak Arif. Iya, berarti selama ini Ibu melakukan, yang pertama Ibu lakukan itu mengidentifikasi permasalahan tersebut. Betul. Mencermati nilai-nilai apa yang bertentangan. Betul. Kemudian siapa saja yang terlibat. Dan tentu saja Ibu melakukan koordinasi atau berdiskusi dengan rekan-rekan atau tim manajemen Ibu di sini. Betul sekali Pak Arif. Luar biasa Ibu. Kemudian Bu, untuk pertanyaan nomor 2, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam arti lebih identiknya ke dilema etika ya Bu ya, benar lawan benar gitu. Nah Ibu bagaimana Ibu menyingkapinya?
itu agak berat ya. Iya. Dua-duanya kan Iya benar. benar lawan benar. Kalau pertanyaan juga malah ketahuan satunya salah, kita udah nggak pakai pertimbangan macam-macam. Ini dua-duanya benar. Ya komunikasi ya, komunikasi dan diskusi dengan tim manajemen, ada wakil kesiswaan, wakil kurikulum, juga dengan operator, bahkan baiknya mah tadi dengan rekan-rekan guru kita diskusikan, kita minta masukan dari mereka semua, pertimbangannya apa dan bagaimana, lalu setelah itu kita ambil saran-saran yang terkait yang sesuai dengan ini yang lebih baru kita refleksikan lagi nih. Kira-kira ini konsekuensinya bagaimana ya, nanti apakah perusahaan yang sudah kita ambil ini bisa dipertanggungjawabkan, dan apakah ini sudah pada asas kesetaraan dan juga pemerataan pada hak-hak semua ya dalam masalah anak, dan apakah ini sudah dalam prinsip pengambil perusahaan yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Harus mau mengkomunikasikan dengan tim ya, dengan guru-guru juga, karena pasti akan ada banyak masukan dari mereka nih ya, tiap kepala kan suka berbeda ya. Iya, kiranya seperti itu. Berarti menarik juga ya Bu ya, intinya dalam hal menjalankan keputusan berarti Ibu mengkomunikasikan dahulu, mendiskusikan dahulu dengan tim manajemen, kemudian dengan rekan-rekan guru, bahkan mungkin dengan pihak-pihak yang terlibat lainnya yang bisa memberikan jawaban kepada Ibu, sehingga nanti Ibu juga bisa memilah-milih, kemudian merefleksikan ke depannya ya Bu ya, apakah ini nanti ada efeknya atau tidak dan sebagainya. Baik Ibu. Yang pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Yang pasti ini sih kayak dulu kita kenali dulu nilai-nilai apa sih yang berseberangan ya. Kan ada ya, apabila itu hanya rasa iba atau juga di keselamatan ya. Lalu setelah itu menentukan siapa yang terlibat tadi ya, dan siapa yang nanti akan kena dampaknya langsung dari hasil keputusan tersebut. Terus saya dapatkan semuanya, saya perlukan juga bukti-bukti fakta-fakta yang ada, terus itu jadi acuan deh buat saya memutuskan keputusan supaya lebih ya harapannya bisa diterima oleh semua pihak ya. Baik Bu, berarti Ibu untuk langkah-langkahnya berarti mengenali dulu ya nilai-nilai yang berseberangan, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat untuk memutuskan keputusan tersebut, dampaknya bagaimana, dan tentu saja mengumpulkan bukti-bukti dan fakta sehingga nanti Ibu bisa mengerucutkan keputusan apa yang terbaik untuk Ibu tentukan. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya yang keempat ini mengenai hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang saya anggap efektif itu ya tadi kualitasnya kali ya. Proses keputusannya itu sama penerimaan dari keputusan saya buat. Kualitas ini kita lihat dari kesesuaian antara pokok permasalahan dengan endingnya atau pusat akhirnya. Terus kesesuaian penerimaan ya, penerimaan dari berbagai pihak yang akan pastinya terlibat langsung dengan tadi. Contohnya nih saya dibuat di industri tadi, seperti penerimaan masalah siswa baru kan, memang kita sekarang sekolah punya standar ya, sekolah terus bagus, sekolahnya bagus. Namun di sisi lain sekolah itu anak-anak juga punya hak kan mendapatkan sekolah dimanapun dia belajar. Betul. Nah itu kan kita pertimbangkan seperti itu, yang mana hak anak atau tadi standar sekolah yang mengutamakan kredibilitas seperti itu. Nah jadi itu juga perlu hati-hati juga, tapi ya pastinya kita hati-hati asal seperti apa endingnya maksudnya ya. Kalau memang ada dari aturan berarti emang semua anak berhak untuk mendapatkan sekolah yang mereka inginkan, yang dekat dengan rumah yang layak. Berarti Ibu lebih cenderung mungkin dalam hal dua ketetapan, yaitu kualitas keputusan dan penerimaan
dari berbagai pihak atas keputusan yang ibu buat. Tapi sepertinya ibu sudah menggunakan namanya berbasis aturan dan berbasis akhir, dalam arti begitu. Aturan, ibu menggunakan aturan yang menetapkan bahwa semua siswa itu berhak namanya bersekolah, tapi ibu juga memperhatikan juga basis akhirnya itu adalah kompetensi kedepannya atau buat sekolah kedepannya begitu. Baik ibu, untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin pernah ibu hadapi? Ya, namanya tadi ya, keduanya itu hal yang benar, hanya berseberangan, itu pasti tantangannya besar banget. Apa kemampuan kita, ketegasan kita untuk menentukan suatu hal ya, dan juga apa nih kalau udah situasi itu kompleks, udah rumit dan penuh ketidakpastian juga apa pilihannya itu benar-benar gimana ya, pokoknya tadi antara aturan atau hati nurani kita bicara itu tantangan banget itu. Jadi ya tantangannya ya harus berani tegas untuk mengambil keputusan dan tadi berani untuk merefleksikan dulu sih. Berarti untuk yang tantangan ibu adalah ketegasan keputusan ya bu ya, apalagi di mana itu hubungannya sama dilema etika benar lawan benar. Yang pasti ibu juga seperti yang ibu katakan merefleksikan apa yang harus ibu hadapi ketika ibu memilih yang benar versi yang ini melawan benar versi yang kasihan, seperti itu ya bu ya. Iya ibu. Baik ibu, yang pertanyaan berikutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Kalau jadwal kita sih ada ya, semacam briefing di pagi hari sama di sore hari, yaitu untuk mengetahui dan juga untuk kita sharing ya, dan juga sore hari sebelum pulang kita merefleksikan apa yang sudah kita laksanakan. Nah itu sifatnya rutin, sambil kita juga berdoa sebelum mulai aktivitas sama setelah mulai aktivitas. Lalu tapi kalau kita ada kondisional yang urgent ya kita langsung menyegerakan untuk mengadakan pertemuan ya. Tidak juga dari tadi kondisi permasalahan seperti apa. Kalau memang keadaan urgent ya nggak mau, kita nggak nunggu briefing sore pulang sekolah atau nunggu besok paginya, tidak. Kita sama-sama itu juga kalau memang itu sifatnya masih bisa dibicarakan dengan waktu yang nanti ya kita gunakan waktu briefing pagi sama briefing sore. Juga kita di siang hari juga seminggu sekali ya ada kegiatan berbagi praktik baik dengan teman-teman kan, itu juga bisa jadi sarana kita berkomunikasi dan juga meminta saran masukan teman-teman terkait dengan kasus-kasus yang dihadapi di sekolah. Menarik sekali ya Bu. Berarti sebenarnya Ibu udah punya jadwal perencanaan ya Bu ya, tapi tergantung kondisi permasalahannya ya. Kalau permasalahannya urgent, sepertinya Ibu langsung memanggil mungkin tim manajemen atau yang pihak-pihak yang benar terlibat agar bisa mencari jawaban itu dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kalaupun misalkan permasalahannya adalah bisa diputuskan lebih lama, berarti Ibu menggunakan briefing pagi atau sore dengan rekan-rekan guru yang lain. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nggak ada lah ya. Ada itu malah itu orang-orang yang mempermudah kita tadi kan, di manajemen, teman-teman guru, bahkan juga sering dengan atasan ya, dengan pak pengawas, juga dengan teman-teman rekan sejak sama kepala sekolah. Itu juga kan mereka punya pengalaman-pengalaman yang mungkin sama dengan kita ya kasusnya atau berbeda, itu jadi buat bahan pertimbangan kita. Sekolah faktor-faktornya apa tadi ya, mungkin
kita buka kembali ya sudah prinsip pengambilan keputusan. Betul Bu. Itu bagus, Langkah-langkahnya nah itu betul. bagus banget itu. Kalau diterapkan bagus banget itu. Betul. Berarti Ibu selama ini sudah ini ya Bu ya, maksudnya sudah menerapkan ya 9 prinsip. Sebagian. Baik, berarti di sekolah ini dalam kepemimpinan Ibu sudah ini ya, maksudnya orang-orang yang membantu Ibu itu adalah tim manajemen sekolah, dan tentunya yang Ibu jelaskan, Ibu sering berdiskusi atau meminta arahan dari pengawas ataupun sesama kepala sekolah dari sekolah lain ya Bu. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Menilainya banyak ya. Pertama kita harus mengetahui tadi ya 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi kita tidak serta merta untuk memutuskan suatu hal, harus perlu kehati-hatian. Jangan sampai tadi bisa menyebabkan orang tertentu terugikan dengan keputusan kita. Dan juga sebagai seorang pemimpin tentunya harus tadi banyak sharing juga ya, sharing juga. Dan jadi mau mengupas kembali prinsip-prinsip pengalaman keputusan yang baik bagaimana terhadap orang lain, terhadap anak-anak didik, terhadap guru-guru. Ya mau belajar lah ya, mau belajar mengendalikan diri dan emosi, dan juga hati-hati. Dalam arti hati-hati di sini dalam artian tadi mengidentifikasi kembali, mencermati kembali apa-apa yang nilai moral yang berseberangan, supaya semuanya bisa terpuaskan ya, bisa sesuai dengan penempatan. Terima kasih Bu, banyak sekali nih pemahaman baru untuk saya mengenai pengambilan keputusan yang Ibu lakukan dan Ibu terapkan di sekolah ini ya. Baik Ibu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, untuk menyelesaikan tugas saya di modul 3.1 ini ya Bu ya. Saya sangat senang sekali banyak pemahaman dan materi-materi penjelasan dari Ibu mengenai langkah Ibu mengambil keputusan dalam permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah ini, yang nantinya juga mungkin sebagai bekal saya nanti ketika menjadi seorang pemimpin. Masih akan berkecimpung juga dengan anak-anak di kelas. Betul, khususnya kepada anak-anak di kelas, benar sekali. Ya, Sukses buat Pak iya, Ari. terima kasih banyak Ibu atas wawancaranya hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Andre? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya, mohon maaf Pak Andre, saya bertamu ke sekolah Bapak Baik, ini. baik. Perkenalkan, nama saya Arif Wahyudi Hidayat dari SDN Makassar 06 pagi. Saya hadir di sini, mohon maaf ingin mengganggu waktu Bapak untuk berdiskusi dan berdialog dengan Bapak. Sehubungan dengan itu, kenapa saya datang ke sini? Saya saat ini sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 9 Pak. Nah, berhubung saya sedang mengikuti program calon guru penggerak, ada tugas yang harus saya selesaikan, yaitu di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di mana dalam modul 3.1 ini saya ingin mewawancari Bapak sebagai kepala sekolah. Baik, baik. Saya bisa bantu insyaallah. Iya, jadi gini Pak, jadi kita akan melakukan wawancara dengan Bapak yang kita memfokuskan dalam wawancara ini mengenai dilema etika dan bujukan moral. Jadi mungkin selama Bapak menjadi pemimpin di SDN Makassar 08 ini pasti ada permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi, entah itu dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, untuk itu mohon Bapak berkenan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya mengenai modul 3.1 ini.
Siapa? Baik. Saya akan bantu. Baik, kalau gitu saya mulai ya Pak ya. Silakan, Izin. silakan. Baik. Untuk yang pertanyaan pertama Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral gitu Pak. Karena kan pasti kan Bapak dalam memimpin sekolah ini pasti ada permasalahan atau kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi Pak. Dilema etika atau pembujukan moral. Nah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi? Mungkin sebuah organisasi tidak terlepas dari hubungan sosial, dan hubungan sosial ini sangat akan berpengaruh ketika ada sebuah permasalahan etika maupun moral. Karena kan kita pahami bahwa setiap individu dalam satu kelompok itu berbeda-beda. Tidak mungkin rambut sama hitam, tetapi pendapat, pandangan, pengalaman, lingkungan bisa dari bermacam-macam. Tambah lagi saat ini media sosial yang begitu mudah mempengaruhi dalam berperilaku, beretika, ini juga membawa dampak baik langsung maupun tidak langsung kepada sebuah tim atau sebuah kelompok dari di sekolah misalkan pegawai. Untuk itu dalam hal ini kita sebagai pimpinan perlu bisa mengantisipasi, perlu bisa mendeteksi sedini mungkin, mengetahui ketika hal itu timbul. Karena kalau itu ada di sebuah kelompok ya, itu bisa mengganggu kinerja, bahkan istilahnya menghambat target-target capaian yang ada di visi misi kita. Nah, untuk itu sebagai kepala sekolah itu harus salah satunya adalah bisa mendeteksi sedini mungkin dengan cara tentunya kita harus lebih mengakrabkan dan mendekatkan kepada setiap individu personal itu, sehingga kita bisa mengetahui tadi itu apakah terjadi konflik masalah etika dan moral ini atau tidak gitu. Mungkin itu Pak. Berarti Bapak berusaha untuk mendekatkan ke individu-individu lebih yang mudah memahami dan mengetahui sedini mungkin. betul. Gitu. Baik Pak. Pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, kita pahami bahwa benar itu tidak selalu baik, tapi kalau baik insya Allah bisa benar. Di sekolah kami biasanya punya tim untuk mengambil sebuah keputusan, di mana ketika ada suatu masalah, baik itu berkenaan yang lain, bukan hanya berkenaan dengan etika atau moralnya saja, tapi kita harus bisa bekerja sama dengan tim. Misalkan yang paling mudah guru senior atau wakil kepala sekolah, kita minta pendapat, masukan dari mereka, carikan alternatif yang mana nih kebijakan kita yang kita utamakan dan itu membawa kebaikan buat semua orang yang ada di dalam kelompok atau dalam sekolah. Jadi keputusan itu harus membawa kepentingan semua orang, bukan keinginan. Karena kalau keinginan Pak Arif, semua orang itu punya keinginan. Kalau ada dua kepala ya dua keinginan, ada 10 kepala 10 keinginan. Betul. Oleh karena itu kita harus bijak nih dalam hal ini. Kita tidak bisa memutuskan atau memegang kepada satu sebelah pihak saja. Jadi kita perlu banyak meminta masukan. Dan dari saya bilang setelah dapat berbagai pendapat masukan, itu pun kita harus bisa memilih mana nih yang paling banyak membawa kebaikan, kebajikan bagi semua gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu yang sering kami lakukan dalam kalau ada pilihan gitu ya. Pilihan itu tentunya kita prioritaskan yang tadi disebut. Untuk membawahi kepentingan semua orang. Semua orang harus itu. Berarti Semua dalam warga sekolah. Berarti untuk menjalani pengambilan keputusan Bapak itu melakukan koordinasi Koordinasi dengan dan masukan-masukan Betul. baik dari pihak-pihak
yang terlibat Iya. ataupun yang terkait gitu Pak. Sehingga dalam membuat keputusan Bapak bisa menentukan di mana Umumnya biasa keputusan saya itu pakai guru senior atau wakil, harusnya. karena biasa mereka lebih banyak pengalaman paling Betul dibanding kita. Baik, Pak. Kemudian Pak, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan seperti itu? Iya, mungkin standar ya dalam hal ini. Keputusan itu ketika kita mau ambil, yang pertama kita pelajari akar permasalahan. Jadi permasalahannya itu ada di mana nih? Nah, kalau kita mau ambil keputusan, permasalahan di A misalkan, jangan ambil keputusan yang B tentunya kan. Setelah mempelajari akar permasalahan, ini carikan penyebabnya. Pasti kalau ada sebab akibat itu pasti gitu. Betul. Gak mungkin dengan diri sendiri gitu. Pokoknya pasti kalau ada akibat itu ada sebabnya atau sebaliknya. Kita cari itu. Kemudian kita carikan yang berikutnya, yang ketiga mungkin carikan alternatif penyelesaiannya, pilihan Pak. Karena kalau kita klub harus begini harus begitu, belum tentu semua orang bisa menjalankan Pak. Karena mungkin buat dia itu bukan yang terbaik. Oleh karena itu kita perlu ajak komunikasi lagi nih. Setelah ditentukan tadi yang saya bilang, kita minta masukan, kan tentunya banyak nih pendapat. Nah itu harus kita pilih lagi, kita namanya apa namanya, kira-kira mana ya yang paling cocok gitu untuk dilakukan. Jadi ada pilihan. Intinya sama, intinya tetap kita akan mencapai satu tujuan. Jadi tidak boleh dalam satu gerbong itu orang punya tujuan yang berbeda-beda. Kalau emang mau ke Jawa keretanya ya harus ke Jawa semua gitu. Jangan ada yang satu mau turun di tengah jalan atau mau gantungan saja di luar, nggak bisa seperti itu. Jadi harus keputusan itu tadi itu membawa kepentingan yang Untuk banyak tadi. orang, betul. Kuncinya kan di situ Pak. Berarti selama ini Bapak itu untuk langkah-langkahnya adalah pelajari dulu akar Iya, masalahnya, kemudian cari penyebab dari akar Penyebabnya, masalah solusinya tersebut, apa? kemudian cari solusinya. Dan solusi itu harus pilihan-pilihan, Betul. tidak boleh harus plek harus begini kamu, ya nggak bisa. Terakhir Bapak meminta masukan dari Betul. senior ataupun Ya kepala itu jadi sekolah. pertimbangan kita. Baik, Pak. Menarik sekali Pak ini cara Bapak di sekolah ini. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sederhana sebenarnya. Intinya kita harus ada pendekatan. Pendekatan itu jalan terbaik kita tadi itu mencari masalah, penyebab dan solusinya. Memang sekarang ini banyak sih ya, bukan banyak ya, ada saja yang masalah etika, dilema etika ini dan moral ini, wujudan moral ini mungkin juga faktor-faktor ekonomi bisa menyebabkan kali ya. Saya juga belum paham benar nih ketika misalkan ada kejadian gitu ya, karena alhamdulillah di Polres Sukarman ini sepertinya belum pernah yang terlalu parah gitu. Tetapi mungkin itu bisa saja terjadi, bisa saja menjadi untuk itu saya bilang tadi itu langkah bagaimana kita melakukan pendekatan, memahami latar belakang setiap individu itu penting. Jadi mudah kita ketika mencari akar permasalahan dan yang tadi saya ceritakan ke depan itu permasalahannya, gimana solusinya. Jadi kita juga gampang diterima gitu, karena kita sebelumnya sudah melakukan pendekatan. Betul sekali Pak. Berarti kan ya, melakukan pendekatan terlebih Komunikasi dahulu, ya, komunikasi jadi dulu. kita paham benar nih. Betul. Bukan langsung ambil keputusan. Iya. Anda nggak boleh begini, Anda Iya, harusnya iya. begini, nggak bisa juga. Setelah itu Kita Bapak harus pelajari pelajari dulu. Iya, kita permasalahannya, pelajari. barulah nanti Bapak bisa menentukan Masukan cari gitu, solusi, ya. masukan dan masukan. Dan itu pilihan-pilihan biasanya. Betul. Karena ada setiap pilihan itu kan ada kualifikasinya. Pilih A pasti B, pasti ada Betul. kualifikasinya juga. A, B ya pasti ada kualifikasinya B. Baik Pak. Selanjutnya pertanyaan berikutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak? Tantangannya, iya, tantangan hambatan pasti ada. Baik tadi saya bilang itu dari individu itu sendiri yang biasanya orang merasa apa yang dilakukan sudah benar gitu. Ya, itu dia Pak. Iya, saya nggak ada masalah, menurut saya benar. Nah, ini kan repot nih. Kita membenarkan orang yang benar itu tidak mudah. Betul Pak.
mungkin masih lebih mudah menyalahkan orang yang benar. Tapi kalau membenarkan orang yang merasa benar atau menyalahkan orang yang merasa benar, repot banget ini. Kita istilahnya dia merasa benar, kita mau salahkan dia benar, kita mau benarkan udah benar dia. Ini kan jadi kendala ya. Nah, tetapi sebenarnya itu bagaimana kita melakukan pendekatan kepada diri dengan jadi kunci sehingga dia menyadari bahwa yang menurut dia itu mungkin benar kan tidak belum tentu benar buat orang lain. Betul. Ini kan yang disebut dilema akhirnya kan. Jadi akhirnya apa ya? Jadi ada sebuah kontrak gitu ya dalam kelompok itu gitu. Orang ini begitu, ini begini kan. Padahal orang itu nggak merasa begitu sebenarnya. Atau sebaliknya gitu loh. Nah untuk itu saya bilang tadi itu. Ini tantangan terberat adalah dari dalam diri. Yang kedua dari luar atau eksternal kita ya teman lainnya, teman kerja atau bahkan masyarakat di sekitar yang tadi saya bilang ini menjadi bagaimana kita bisa mengedukasi juga teman-teman lain bahwa untuk bisa saling memahami loh. Betul. Bukan saling ego mendepankan ego, tapi saling memahami sehingga terbentuk satu tim yang solid gitu. Jadi bagaimana saling menghormati gitu kan. Karena kita pahami tadi yang di awal saya katakan bahwa setiap orang itu pasti punya latar belakang yang berbeda. Statusnya yang berbeda, lingkungan keluarga yang berbeda, pengalamannya juga berbeda-beda gitu kan. Ya harus saling menghormati gitu. Itu akan tumbuh tentunya dengan adanya tadi saya bilang ya ada pendekatan-pendekatan, ada membuka komunikasi dan sebagainya. Berarti tantangan terberat Bisa atau terbesar dua. itu ada dua, yaitu Yang yang paling dari eksternal, Iya, pribadi sendiri eksternal dan itu dari luar. betul. Kalau eksternal berarti kalau misalkan bapak kasusnya adalah orang tersebut itu tidak terima gitu. Iya. Pak. Benar menurut dia benar, menurut bapak juga benar. Iya. Itu emang agak susah gitu. Dan kita kan. juga memberikan edukasi atau memberikan pengertian kepada yang di luarnya, orang di sekitar dia. Itu juga kan jadi tantangan tersendiri. Betul, betul. Itu tantangan juga buat kita. Gimana ya supaya orang lain juga bisa menerima kan gitu. Yang kedua adalah dari diri sendiri gitu ya. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya. Kalau jadi khusus berarti kasus itu rutin. Ya, oleh karena itu saya mengatakan ya kalau jadi khusus tidak ada karena kan kasus dilema ini tidak rutin. Tapi kalau pembinaan secara preventif tentu ada. Ya kan? Kita pembinaan kepegawaian. Kan? Tapi kalau khusus kepada tadi dilema etika moral ini sifatnya insidensial, artinya sifatnya kan di mana ada kejadian baru kita melakukan perencanaan bagaimana bisa menyelesaikan. Mungkin itu ya. Rencananya berarti dengan tim manajemen. Iya, gitu kan jadi kita ya tadi itu. Oh ini ada kasus. Berarti kita harus carikan tadi yang saya bilang kuncinya tadi itu memahami akar masalahannya, cari penyebabnya, solusinya. Tapi solusi itu juga solusi dari masukan-masukan orang lain. Dan nanti hasilnya kira-kira kayak gimana ya? Jadi ada target. Kalau kita kasih solusi tapi nggak ada hasilnya ya cuma juga nggak ada sasarannya namanya. Baik Pak. Nah, kemudian Pak, kalau misalkan ternyata terjadi tuh Pak, bagaimana Bapak menyelesaikannya Pak? Apakah Bapak selesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya itu terjadwal gitu ya? Apakah dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Prosedurnya mungkin gitu ya. Kalau memang itu terjadi atau ada kejadian, tentunya kita tidak bisa langsung to the point harus diselesaikan saat ini juga. Tentunya kita harus tadi yang saya bilang, kita harus lebih memahami dulu, melakukan pendekatan dulu, cari tadi ini dari mana ya asalnya gitu, istilahnya akar permasalahan apa tadi sampaikan. Kemudian kenapa bisa ada? Penyebabnya apa ya? Oh ini rupanya suka ini misalnya, suka gitu kan. Dan kemudian kira-kira pilihan kita ajak tuh masalahnya itu, ini namanya kita buat satu draft ya Pak. Jadi kayak jadwal tetapi ini draft saja sih. Jadi draft langkah-langkah yang harus kita jalankan ketika kasus itu ada, punya standar lah gitu ya. Tadi standar 2 standar tadi. Nah, selanjutnya standarnya adalah apa? Kita berkomunikasi nih dengan teman-teman sejawat yang senior atau wakil kepala sekolah. Ini loh ada kasus kayak gini.
akar masalahnya ini kita ceritakan. Nah itu semua terdrap gitu ya, akan nggak bisa yang sifat. Kalau kita mengambil sembarangan, jangan bukan malah selesai, tapi malah ada perlawanan gitu kan, iya kan? Tapi kalau kita pelajari dulu, nanti baru kasih solusi dan jadi kalau dia sudah ada, tapi kalau draftnya setelah ada, kalau misalnya ada kejadian akan kita buat, jadi semacam standar operasional laboratoriumnya, tapi yang nggak segitu juga kali ya, ada aturan-aturan yang kita sepakati. Berarti langkah yang Bapak lakukan adalah seperti itu ya? Jadi ada draft-draftnya juga. Lanjut ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya itu dalam membuat keputusan Bapak itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus? Dalam kasus-kasus seperti ini mungkin saya bersyukurnya apa ya? Pertama, kami punya tim yang bagus. Tadi itu melibatkan wakil, melibatkan guru senior yang mereka secara sukarela juga mau memberikan masukan, memberikan bimbingan kepada teman-teman yang katakanlah ketika ada satu masalah, ya masalah apapun gitu, kan ceritanya bersebayang kepada saling mengingatkan, saling menguatkan, kan itu paling penting Pak. Kalau ada jadi salah satu trik pencegahan sebenarnya. Jadi ketika nggak perlu sampai nanti dia besar kasusnya, kalau sampai istilahnya sudah membakar segalanya, mending kita pakai prinsip tadi itu, saling mengingatkan. Jadi tim yang solid itu apa ya, selalu mengingatkan, dan yang diingatkan itu bukan tidak boleh ya, jangan menganggap yang mengingatkan itu jadi sok pengen tahu gitu, sok ikut campur tangan, bukan. Ini harus diedukasi bahwa orang ketika mengingatkan berarti ada kepedulian kan gitu. Dan ini sesama tim itu harus peduli, jadi harus saling mengingatkan, menguatkan. Nah ini saya alhamdulillah ada tim di sini yang memang kita selalu setiap ini ada bagian-bagiannya gitu, ada tim-timnya yang tadi itu salah satu tugasnya adalah saling mengingatkan, menguatkan, yang ayolah sama-sama kita mencapai satu visi misi yang sama. Jadi tidak ada yang relnya berbeda kan gitu. Berarti Bapak punya tim manajemen yang solid ya, harus dibangun itu. Betul, harus dibangun. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan itu, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema? Iya. Kata orang pengalaman itu guru yang paling berharga. Iya, betul sekali Pak. Ya tentunya banyak pengalaman, tapi intinya ada hal gini, paling penting adalah kita pengalaman bagaimana membuka diri kita sendiri. Kalau seorang pimpinan tidak mampu membuka diri, tidak mampu menerima masukan, ya sulit tentunya ketika ada masalah untuk bertindak. Kenapa? Nggak ada yang dukung Pak. Tapi kalau kita membuka diri, kita menerima masukan, saran dari orang lain, otomatis dari orang itu yang kasarnya gini, masa ente sudah ngasih saran nggak mendukung gitu kan? Ya, jadi intinya terbuka. Makanya saya bilang ini pengalaman. Kalau kita makin terbuka, makin menerima masukan, orang juga senang dan mendukung kita. Tapi kalau kita menutup diri, ya, pengalaman berikutnya mungkin adalah bagaimana kita pelajari bahwa sebenarnya masalah itu pasti ada akarnya dan ada penyelesaiannya. Betul. Enggak, kalau bahasa sederhananya orang suka ngomong nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya gitu loh. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Yang kemudian yang paling penting yang kita dapat adalah yang ketiga, yang paling penting adalah bagaimana kita membuat sesuatu itu dasar yang memungkinkan orang tidak melakukan kesalahan atau tidak. Tadi kalau misalkan ini masalahnya dilema etika moral, bagaimana itu tidak terjadi, atau bahasa kerennya preventif lah. Katanya ada ungkapan mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Makanya saya bilang ini pengalaman saya. Oh iya, ternyata memang bagaimana kita mempredisikan bagaimana sesuatu itu tidak terjadi yang negatif yang menghambat atau bisa menyebabkan tujuan visi-misi kita tidak tercapai karena kita tidak melakukan deteksi. Tadi saya bilang tidak melakukan pencegahan. Makanya saya bilang pengalaman kami justru melakukan pencegahan atau melakukan pendekatan tadi itu supaya tidak terjadi segala yang kita inginkan, itu paling penting juga. Jadi itu yang menurut saya pengalaman-pengalaman yang selama ini saya bisa dapati. Luar biasa sekali Pak, ini penjabaran dan penjelasan Bapak ya.
jadi pengalaman saya juga, pemahaman saya juga Mudah-mudahan. untuk memahami dari modul 3.1 ini Pak, untuk kedepannya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Sama-sama Pak, maaf juga kalau kurang pas jawabannya, masih kurang jelas gitu ya. Iya, saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Ya. Terima kasih untuk waktunya dan penjelasannya Pak. Terima kasih. Iya. Kurang lebih itu saja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Iya, terima kasih.